Puji Tuhan, jumpa lagi dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia pada konten Spaza musim yang kedua. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir ya, pertemuan yang ke-20 dari seri Spaza musim yang kedua yang membahas karakter-karakter manusia akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena sudah sejauh ini Tuhan bimbing kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sertai kami dengan pemahaman-pemahaman yang baru di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami mengakhiri perjalanan kami mengenal 2 Timotius pasal 3, 1-5 ini dengan baik, dengan hikmat dan bimbingan Roh Kudus. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, dan di pertemuan yang terakhir ini, kita akan membahas karakter yang terakhir, yaitu karakter yang ke-19 dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Karakter yang ke-19 itu bisa disederhanakan menjadi orang-orang saleh palsu atau kesalehan palsu, di mana kalimat atau kata ini diambil dari kalimat dalam ayat yang kelima ya. Exontes morphosin eusebias tin de dinamin aftis ireni meni. Nah, dari kata ini, dari kalimat ini disimpulkan secara sederhana bahwa orang-orang di akhir zaman punya sebuah karakter menampilkan kesalehan, tetapi kesalehan yang palsu. Dan ini adalah area yang keempat dari 4 area yang dijelaskan oleh firman Tuhan yang rusak di akhir zaman ini karena keberadaan karakter-karakter manusia akhir zaman. Dan area yang keempat yang rusak adalah kehidupan rohani, di mana area ini menjadi rusak oleh karena karakter kesalehan yang palsu atau sikap saleh yang palsu. Saudara, sebelumnya kita mau melihat lagi flashback untuk melihat secara keseluruhan 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Saudara, saya berharap saudara menghafalkan warna-warna dari apa yang saudara lihat pada slide ya. Warna biru itu pada kata apa? Ketahuilah. Dan nanti ketemu warna-warna yang lain, saya berharap saudara menghafalkan warnanya. Mari kita mulai 2 Timotius pasal 3 1-5. Ketahuilah. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan, nah kita ketemu warna merah di sini, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih cinta akan kesenangan daripada cinta Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi dari pembacaan kita hanya ada 2 kata yang dikasih warna biru. Yang pertama tadi kata ketahuilah, dan yang kedua adalah kata jauhilah. Sedangkan kalimat merah itu menjadi penanda yang menentukan pemahaman kita tentang 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Dari pewarnaan-pewarnaan yang saya bantu untuk kita memahami, di situ kita tahu bahwa dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, kita memiliki 2 tugas, 2 tanggung jawab, atau 2 perintah Allah dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Dari 5 ayat ini, ada 2 perintah Allah bagi setiap kita orang percaya. Yang pertama adalah untuk mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui sumber kesukaran-kesukaran hidup di akhir zaman di mana kita hidup di dalamnya ya. Jadi sumber-sumber itu dan akibat dari kesukaran-kesukaran itu apa bagi kita? Atau akibat dari sumber-sumber itu apa buat hidup kita? Kemudian kita perlu mengetahui inti dari permasalahan yang kita hadapi di akhir zaman. Jadi yang perlu kita ketahui adalah 3 hal ini, saudara.
dan dalam pembacaan kita 2 Timotius pasal 3 1-5, kita sudah menjalankan tugas atau perintah yang pertama, yaitu untuk mengetahui sumbernya. Apa sumber dari semua kesukaran hidup ini? Adalah cinta diri, ya. Jadi itu adalah akar dari semua karakter-karakter yang muncul dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2-5. Dan cinta diri ini mengakibatkan, ya, memunculkan karakter-karakter yang disebut di situ hamba uang, pembual, sombong, pemfitnah, pemberontak orang tua, tidak tahu terima kasih, tak peduli agama, tak tahu mengasihi, sampai karakter yang terakhir yaitu berlagak tahu. Ya, di dalam akibatnya itu. Dan inti dari semua karakter ini adalah, kita juga sudah mengetahui pada sesi yang sebelumnya, yaitu karakter cinta kesenangan. Jadi inti dari keberadaan atau eksistensi orang-orang yang seperti ini, hamba uang, pembual, sombong, itu adalah apa? Cinta kesenangan. Mereka nyaman dengan karakter dan karakter-karakter yang seperti itu karena mereka mencintai perbuatan mereka. Dan itulah yang membuat zaman ini menjadi sukar. Ya, kita perlu mengetahui ketiga hal ini, dan kita sudah mengetahuinya selama 20 pertemuan yang kita ikuti secara berturut-turut pada kanal YouTube Keluarga Philadelphia. Dan kalau saudara mau ketahui satu persatu, saudara bisa cek pada video-video sebelumnya. Dan untuk yang terakhir ini, dinyatakan identitas mereka, saudara. Jadi apa yang kita pelajari pada pertemuan kedua sampai yang terakhir pertemuan yang ke-19 kemarin, itu merujuk pada sebuah identitas yang kita kenal dalam ayat yang kelima. Ya, cinta diri, hamba uang, pembual sombong, cinta kesenangan, itu merujuk pada siapa? Secara spesifik, mereka semua merujuk pada orang-orang saleh palsu. Dan dalam hal ini, secara umum kita bisa mengenal bahwa yang menjadi rujukan dari orang-orang ini adalah orang-orang yang beragama, terutama mereka-mereka yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Ya, karena konteks 2 Timotius pasal 3 adalah himbauan atau surat secara pribadi dari Paulus kepada Timotius untuk memberikan masukan-masukan rohani dan juga wejangan-wejangan di dalam pelayanan Timotius. Ya, di dalam pelayananmu nanti manusia akan cinta diri, akan hamba uang, sombong. Jadi intinya orang-orang yang dilayani berarti ini merujuk juga kepada jemaat Tuhan di akhir zaman. Jadi karakter-karakter manusia di akhir zaman ini secara spesifik adalah sebenarnya menunjuk kepada orang-orang Kristen. Tetapi kekristenan mereka adalah kekristenan yang palsu. Secara umum merujuk kepada orang-orang yang beragama, tetapi ternyata kesalehan mereka adalah kesalehan yang palsu. Dan saya berharap juga kita sudah mengetahui semua yang saya sampaikan ini pada tugas kita yang pertama, untuk melakukan perintah Allah, untuk mengetahui sumber kesukaran hidup, akibatnya apa, intinya apa, dan siapa mereka, identitasnya siapa. Kita sudah sampai pada pertemuan yang terakhir, dan pertemuan yang dari pertama sampai ke-19 itu kita habiskan untuk memahami memahami tugas yang pertama, yaitu ketahuilah. Dan sekarang kita sampai pada pertemuan terakhir untuk melihat sikap kita kepada mereka, yaitu tugas kita yang kedua sebagai orang yang percaya di dalam Kristus. Apa tugas kita? Berdasarkan 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, atau secara lengkap ayat 1-5, tugas atau perintah Allah yang kedua bagi kita adalah menjauhi. Ya, dan dalam pertemuan kali ini yang terakhir ini, kita akan memahami apa yang dimaksud menjauhi. Menjauhi, dan kita mengenal siapa atau apa itu wujud dari orang-orang saleh palsu, dan bagaimana atau apa maksud dari menjauhi itu. Nah, kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, kita akan memahami dulu kalimat secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, ya. Kemudian yang kedua kita membahas tetapi memungkiri kekuatannya. Dan yang ketiga kita membahas jauhilah mereka itu. Ya, ini 3 bagian besar yang kita akan pelajari pada pertemuan terakhir
spaza musim yang kedua. Kita masuk langsung pada bagian yang pertama untuk memahami frase memiliki bentuk kesalehan. Ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini yang akan kita pelajari pada bagian yang pertama. Memiliki bentuk kesalehan atau morph di dalam ayat ini itu bisa seperti ini, saudara. Yang dimaksud, saudara melihat ini gambar secara singkat, saudara akan memahami bahwa ini adalah seorang wanita, ya kan? Seorang wanita yang cukup tirus, cukup cantik, tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara akan terbelalak mata ketika ternyata dibongkar rahasianya bahwa dia adalah seorang pria. Ya, saya mengutip ini saya mengutip ini sebagai sebuah contoh bagi kita untuk memahami kata memiliki bentuk kesalehan. Ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Nah, itu secara harfiah diterjemahkan dari kata Yunani, mereka memiliki bentuk kesalehan. Nah, bentuk ini dalam pengertian bahasa Yunani, ini sama seperti apa yang ada di depan saudara. Jadi secara penampilan, orang ini menampilkan diri sebagai seorang wanita. Tetapi ternyata tujuannya apa? Tujuannya bahwa sesungguhnya orang ini adalah seorang penjahat. Dan dia menampilkan diri sebagai seorang wanita untuk mengelabui petugas-petugas kepolisian atau keamanan, supaya ketika orang melihat, oh wanita ini cantik dan baik, gak mungkin dia adalah orang jahat. Nah, itu tujuan atau motif dia untuk memiliki bentuk wanita. Tetapi ternyata karena lebih pintar kepolisian dan cara mereka untuk memahami intrik-intrik dalam kejahatan, akhirnya dia tetap ditangkap juga dan dibongkar identitas aslinya. Ya, ketika dibongkar, bentuknya itu dicabut dan ditunjukkanlah wujud yang sesungguhnya, yaitu seorang penjahat pria. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini mewakili cara kita memahami kalimat yang pertama, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, di mana dalam bahasa Yunaninya bisa diartikan secara lahiriah mereka memiliki bentuk kesalehan. Ternyata bentuk itu adalah penampilan luar, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Menunjukkan ibadah lahiriah. Dalam bahasa Yunani, bentuk di sini adalah memiliki wajah yang sama seperti orang-orang saleh sejati. Kita sudah belajar kesalehan itu apa? Kesalehan adalah praktik-praktik peribadatan yang kita lakukan sebagai orang percaya, baik itu setia ke gereja, beridentitas sebagai orang Kristen, kemudian datang melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Mereka punya bentuk-bentuk kesalehan seperti itu. Wajah mereka sama seperti orang saleh sejati, tetapi ternyata hati mereka berbeda. Dan inilah salah satu bentuk kesukaran hidup di zaman akhir ini, di mana kita akan kesusahan membedakan mana orang saleh sejati dan mana orang saleh yang palsu. Karena apa? Penampilan mereka sama, tetapi ada yang hatinya sungguh-sungguh sebagai seorang penyembah sejati, dan ada juga yang ternyata adalah seorang penjahat yang menyamar dalam bentuk-bentuk kesalehan. Ya, menunjukkan ibadah lahiriah ini bisa berarti di depan orang mereka mengaku Kristen, tapi hidup mereka sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka menghormati nama Kristus. Dengan mulut mereka berkata, aku percaya Tuhan, tapi hidupnya jauh dari ciri-ciri orang bertuhan. Menunjukkan ibadah lahiriah ini juga berarti mereka menampilkan penyembahan yang murni. Penyembahan yang murni ini dalam artian di gereja, kelihatannya mereka sepertinya menyembah dengan tulus, tapi tidak bisa membuktikan hidup sehari-hari sebagai seorang penyembah. Nah, inilah wujud-wujud konkret dari karakter yang ke-19. Ya, jadi orang-orang saleh palsu adalah orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang yang berkata, aku percaya Tuhan, orang-orang yang bisa menunjukkan penampilan penyembahan yang tulus, murni, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Dan ini menjelaskan bahwa bentuk kesalehan sebagai usaha atau proses. Ya, mereka menampilkan bentuk-bentuk kesalehan itu dalam pengertian kesalehan mereka itu sebagai usaha atau proses untuk mendapatkan perhatian orang, untuk mendapatkan perhatian Tuhan. Kita ketahui bersama bahwa kesalehan yang sejati adalah sebagai hasil dari keselamatan yang Allah nyatakan bagi kita. Kesalehan yang sejati bukanlah ketika kita berusaha dengan kedagingan kita untuk menarik perhatian Allah. Itu bukan kesalehan sejati. Kesalehan sejati adalah sebuah hasil, buah roh. Hasil dari keselamatan yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi orang-orang di akhir zaman akan menjadikan bentuk-bentuk kesalehan itu dalam pengertian proses atau usaha untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan dari manusia. Dari Tuhan itu jawaban-jawaban doa, dari manusia itu perhatian dan pujian. Dan itulah kenapa mereka disebut sebagai orang saleh palsu. Karena kesalehan mereka adalah sebagai usaha atau proses, bukan sebagai hasil hidup yang tunduk dan menyembah kepada Tuhan. Ya, memiliki bentuk kesalehan. Kita masuk pada bagian yang kedua. Tetapi tidak ada perubahan karena kesalehannya. Apa yang dimaksud, saudara? Kalau dalam Alkitab kita itu ditulis tetapi memungkiri kekuatannya, ya. Sedangkan dalam pengertian yang harfiah, tetapi tidak ada perubahan hidup dari kesalehannya. Apa artinya? Ya, memungkiri kekuatannya, saya kutip beberapa teolog, itu berarti menurut Barna, ya, tidak membiarkan firman Tuhan memberikan pengaruh apapun di dalam hidupnya. Kelihatannya dia menampilkan bentuk-bentuk kesalehan, salah satunya dia datang ke gereja, dia setia beribadah, dia duduk sebagai seorang pendengar yang baik. Kelihatannya, tetapi ternyata dia memungkiri kekuatannya. Maksudnya, dia sekalipun duduk dengar firman, dia tidak membiarkan firman Tuhan yang dia dengar itu memberikan pengaruh apapun dalam hidupnya. Artinya, ya dia cuma dengar-dengar saja, begitu loh saudara. Dia cuma dengar, dia menampilkan diri, oh dia tuh memberi perhatian penuh pada firman Tuhan. Padahal, ketika firman Tuhan diberitakan melalui mimbar-mimbar gereja, yang di otaknya itu jemuran pakaian di rumah, utang-utang orang lain kepada dia, bisnisnya dia, dan lain sebagainya. Gak mikirin, gak kasih perhatian juga hatinya terhadap firman. Inilah saudara, menurut Barne, memungkiri kekuatannya adalah berarti seperti ini. Menurut Ellicott, orang-orang yang memungkiri kekuatan ibadah adalah dengar khotbah, mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengakui petunjuk firman Allah dan tidak ingin melakukannya. Artinya, bagi dia, khotbah-khotbah di gereja hanyalah omong-omongan kosong belaka dari seorang manusia yang namanya adalah pengkhotbah, yang namanya adalah pendeta, yang namanya adalah hamba Tuhan. Dia tidak mengakui apa yang dia dengar itu sebagai petunjuk Tuhan buat hidupnya. Dia tidak mengakui itu adalah firman Allah. Maksudnya apa? Dia tidak akan memberikan koreksi-koreksi diri melalui firman yang dia dengar. Dia tetap kekeh sama pendapat pribadinya. Dia tetap ikut apa pendapat dia melalui pengalaman hidup dia. Ingat, kita tahu kemarin pada pertemuan yang sebelumnya, ya, pelajaran hidup yang diambil dari pengalaman adalah hikmat dunia. Sedangkan pelajaran hidup yang diambil dari pemahaman firman adalah hikmat yang datang dari atas. Dan mereka sekalipun kelihatannya punya bentuk kesalehan sebagai seorang pendengar khotbah, tetapi dia tetap seorang yang punya hikmat atau memakai hikmat dunia dan tidak akan melakukan firman Tuhan yang dia dengar. Kata McLaren, yang dimaksud memungkiri kekuatannya adalah tidak berkata menolak firman Tuhan, tapi hati dan pikirannya itu menolak dibentuk oleh firman Tuhan dan bertahan pada penampilan dangkalnya. Ya, penampilan dangkal yang dimaksud McLaren ini adalah, kalau saya baca, adalah penampilan dangkal itu bentuk kesalehan yang tidak dari hati, tetapi kesalehan yang palsu, bukan kesalehan yang sejati. Nah, menurut McLaren itu adalah bentuk penampilan yang dangkal. Dan mereka bertahan pada bentuk penampilan dangkal. Mereka menolak hati dan pikiran itu dibentuk oleh firman Tuhan.
Sama seperti Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada Kristus, tapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya terus terang. Supaya apa? Supaya mereka tidak dikucilkan. Jadi mereka tidak mengakui kepercayaan mereka hanya demi mengamankan diri. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sayang sekali. Seorang saleh yang palsu itu hampir sama dengan Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Di tengah-tengah orang benar, dia berkata, aku percaya Tuhan. Tapi ketika di hadapan orang-orang yang belum mengenal Kristus, dan itu adalah teman-teman mereka yang bisa mendatangkan keuntungan buat mereka, mereka nggak mau ngaku loh kalau mereka ini percaya Tuhan Yesus. Mereka akan bilang, udahlah Tuhan kita sama aja, udahlah nggak usah kita terlalu ngomong-ngomong soal agama, udahlah Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku, udah kita sama-sama benar. Nah ini adalah mulut dari seorang saleh palsu, saudara. Pengikut Kristus yang dangkal, ini merujuk pada orang saleh palsu yang disebut dalam karakter ke-19 dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5. McLaren berkata, mereka adalah pengikut Kristus yang dangkal, setengah-setengah, dan tidak antusias. Ya, saya tidak setuju kalau itu disebut pengikut Kristus. Saya hanya berkata, orang Kristen. Ya sudah, dia adalah orang yang statusnya agama Kristen, tapi tidak benar-benar pengikut Kristus. Beda. Saya secara pribadi membedakan orang beragama Kristen dengan pengikut Kristus yang sejati. Ya, tentu ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Mereka sama seperti orang-orang saleh palsu itu sama seperti di gambar ini. Coba kita lihat. Di gambar ini, mana pohon yang kelihatannya besar, yang lebih besar daripada yang lain? Tentu yang ada di hadapan kita. Tapi bayangkan jika kita melihatnya dari sisi yang lain. Jadi kita melihatnya, pohon itu gede banget, dia pasti kokoh. Pasti ini dia tidak akan tumbang, tidak seperti pohon-pohon lain yang kecil-kecil batangnya. Ternyata setelah kita melihat baliknya, ternyata ada keropos, ada lubang besar kebusukan-kebusukan di dalamnya. Itulah yang menunjukkan bahwa kelihatannya dia megah secara kesalehan, tetapi tidak karena dia penyembah Tuhan yang sejati. Ada motif-motif tertentu di dalam kesalehannya. Apa yang terjadi ketika badai datang pada pohon yang seperti ini? Jangan kaget. Pohon yang kelihatannya kecil-kecil ini akan tetap tegak berdiri. Tetapi pohon yang besar kelihatannya ini akan tumbang duluan kena angin. Karena apa? Karena pohon yang kelihatannya besar ini ternyata di baliknya adalah lubang besar yang busuk. Karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang saleh yang palsu. Yang mata manusia tidak bisa membedakannya, tetapi hati Tuhan tidak bisa dibohongi. Dan hati Tuhan tahu benar, saudara. Matthew Poole berkata, sesungguhnya mereka adalah penyangkal iman bukan lewat kata-kata, tapi lewat sikap hidup yang terbukti tanpa perubahan apa-apa. Sudah lama ikut Tuhan, tanda kutip ikut Tuhan, tapi tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Dan perubahan di sini, saudara, setiap orang mengalami perubahan yang beda-beda. Ada orang yang perubahannya sangat besar pesat, tapi ada orang yang perubahannya kecil, sedikit demi sedikit, dan tahap demi tahap. Dan saya tidak mempermasalahkan itu, apakah perubahan hidupnya besar, atau perubahan hidupnya kecil, ataukah perubahan hidupnya cepat, ataukah lambat, tahap demi tahap. Yang penting ada perubahan hidup. Dibanding orang yang ikut Tuhan sama sekali tidak ada perubahan apa-apa. Kecil saja tidak ada. Nah, ini perlu diragukan apakah dia benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Dengan mulut mereka mengaku, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Tuhan. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, kita sudah belajar bentuk-bentuk kesalehan. Kita sudah belajar memungkiri kekuatannya. Dan sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Jauhilah mereka itu. Apa yang disebut jauhi? Ya, jauhi itu bukan dititik beratkan pada jarak, saudara ya. Bukan hanya pada jarak yang dititik beratkan kata jauhi dalam bahasa aslinya, tetapi lebih kepada
apakah kita menaruh perhatian dan membangun hubungan khusus, membangun hubungan yang spesial dengan mereka. Kata jauhi artinya kita perlu menghindari untuk membangun hubungan yang dekat dengan mereka. Jangan punya hubungan yang dekat dengan orang saleh yang palsu. Dan jangan menaruh perhatian pada semua yang mereka lakukan. Karena apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Coba kita lihat ya, berada di dalam persekutuan dan secara sengaja tetap pada kesalahannya, sekalipun sudah tahu apa yang benar. Itulah deskripsi dari orang saleh palsu. Artinya, sekalipun kita punya niat baik untuk membuat mereka dekat kenal sama Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati, mereka adalah serigala berbulu domba. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau serigala dalam penampilan yang sesungguhnya, itu kan kita bisa ngerti. Oh, ini serigala. Karena kita lihat, kita mudah membedakan orang jahat dengan orang baik. Di luar kita tahu, orang yang berlaku kriminal, ini orang jahat, ini orang jahat, ini orang nggak benar. Tapi bagaimana jika orang jahat itu berpenampilan seperti domba dan diam di tengah kita? Inilah yang saya sebut. Inilah yang firman Tuhan katakan. Zaman sekarang adalah zaman yang sukar. Karena di tengah-tengah orang percaya, ada banyak orang-orang saleh palsu. Mereka menyamarkan diri sebagai orang yang punya bentuk-bentuk kesalehan sama seperti orang-orang pengikut Kristus lainnya. Tapi hati mereka punya motif yang lain. Tujuan mereka tujuan yang berbeda. Orang saleh palsu berada di dalam persekutuan dan secara sengaja tetap pada kesalahannya. Sekalipun sudah tahu apa yang benar. Artinya apa? Mereka nggak bisa ditegur atau dinasehati, saudara. Pasti mereka akan membela diri. Karena hati mereka tidak terpaut pada Tuhan. Mereka tidak butuh dikoreksi oleh firman Tuhan dan oleh orang-orang percaya. Gak perlu. Justru mereka bisa sangat mempengaruhi kita untuk menganggap tindakan mereka adalah tindakan yang biasa. Sehingga kalau kita terbiasa melihat gaya hidup mereka, melihat pola pikir mereka, menaruh perhatian pada mereka, apalagi membangun hubungan dekat sama mereka, bisa saja justru kita malah meniru mereka. Malah kita membangun karakter-karakter orang saleh palsu dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Jangan bangun hubungan yang dekat, tapi tetap memberikan salam hormat, tegur sapa, tetapi tidak untuk menaruh perhatian pada gaya hidup mereka, tidak menaruh perhatian pada apa yang mereka lakukan, dan tidak membuka telinga pada perkataan-perkataan mereka. Karena itu, kalau ada orang yang datang dan memberitakan kepadamu ajaran yang tidak diajarkan Kristus, janganlah menerima orang itu dalam rumahmu atau memberi salam kepadanya. Sebab orang yang memberi salam kepada orang yang seperti itu, apa katanya? Turut serta bersama orang itu dalam melakukan perbuatan yang jahat. Kalau kita terlalu guyup, sangat rukun, sangat dekat sama mereka, maka kedekatan itu mengartikan kita turut serta dalam kejahatan mereka. Padahal niat kita nggak seperti itu kan? Itu sebabnya Tuhan bilang, jauhilah mereka itu. Jauh ini bukan dalam artian jarak, saudara ya. Tapi jangan taruh perhatian penuh pada mereka, jangan bangun hubungan yang dekat sama mereka. Coba kita tes hati saya kutip ini dari pernyataan pendeta Michael Chris Dion ya, dari GBI Gibeon Church. Dia berkata dalam satu khotbahnya, kita bisa melakukan tes hati. Ngapain aku ngelakuin ini itu buat Tuhan? Kalau nyatanya, saudara isi sendiri. Ini mengindikasikan, jawaban-jawaban kita ini mengindikasikan bahwa kita sesungguhnya ikut Tuhan, tetapi penyembahan di dalam hati adalah menyembah berhala-berhala selain Tuhan. Kelihatannya kita ikut Tuhan, tetapi kalau kita masih berkata, ngapain aku ngelakuin ini itu buat Tuhan? Kalau nyatanya, ini kelihatan berarti selama ini dia adalah orang saleh palsu. Ketika dia mulai undur dari Tuhan, kemudian dinasehati, ayo kita kembali kepada, udah ngapain aku balik sama Tuhan, kalau nyatanya aku mengalami ini. Dia sedang menyatakan bahwa dia adalah seorang saleh yang palsu. Apapun yang jadi komplain kita, penolakan kita untuk berkorban waktu, tenaga, uang, dan pikiran demi kepentingan Tuhan, menunjukkan bahwa kita adalah seorang penyembah yang palsu di hadapan Tuhan.
Kalau hidup kita ini masuk akal bagi dunia, ini nasihat-nasihat yang saya kutip dari Yosua Yusuf ya. Kalau hidup kita masuk akal bagi dunia, maka kita tidak tahu harga pengorbanan Yesus yang sesungguhnya. Kata-kata ini menarik saudara. Karena begini, kalau kita ini terlalu nyenengin hati manusia di luar Kristus supaya kita diterima mereka, dan mereka berkata, wih hidupmu masuk akal kok bagi kami, itu artinya ketika kita sedang bersahabat dengan mereka. Dan siapapun yang bersahabat dengan dunia adalah musuh bagi Allah. Dan sebaliknya, siapa yang menjadi sahabat Allah adalah musuh bagi dunia. Artinya, orang yang menyembah Tuhan secara sejati adalah orang yang hidupnya gak masuk akal bagi dunia. Orang-orang gak ngerti kenapa sih dia ini. Udah dibenci, udah dimusuhin, udah dimaki-maki, tapi kok dia selalu mengampuni, selalu memaafkan, selalu mengasihi, selalu memberi hormat. Gak masuk akal bagi dunia. Siapapun yang membuat dirinya gak masuk akal bagi dunia sedang menyatakan bahwa dia adalah sahabat Allah. Dimusuhi oleh dunia berarti disahabati oleh Allah. Sebaliknya, disahabati oleh dunia berarti dimusuhi oleh Allah. Demikianlah saudara, spaza yang saya akhiri pada pertemuan yang ke-20 ini, spaza musim yang kedua ini, tentang karakter-karakter manusia akhir zaman. Kalau saudara ingin belajar lagi tentang karakter-karakter yang lain, saudara bisa baca, saudara bisa lihat pada video-video yang sebelumnya. Dan kita akan masuk pada spaza musim yang ketiga yang membahas gereja Tuhan akhir zaman. Jadi spaza musim yang pertama membahas peristiwa-peristiwa akhir zaman. Spaza musim yang kedua membahas karakter-karakter manusia akhir zaman. Dan spaza musim yang ketiga nanti akan membahas gereja Tuhan di akhir zaman. Dan kita pada pertemuan kali ini mengakhiri dengan baik musim yang kedua dalam pembahasan kita, karakter manusia akhir. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu meneguhkan iman kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu keberadaan orang-orang yang seperti ini adalah mereka yang sesungguhnya mendatangkan kesukaran hidup bagi kami. Kami tidak bisa menghapus mereka. Kami tidak bisa mengajari mereka apa yang baik Tuhan. Karena keberadaan mereka sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa menaruh perhatian penuh hanya kepada Tuhan, meminta belas kasihan Allah supaya kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama spaza musim yang kedua dari pertemuan pertama sampai yang ke-20 yang terakhir ini. Kami mengakhirinya Tuhan. Semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.